yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbih. Artinya kalau Anda melihat kemungkaran apa saja ya, ada perzinahan atau minuman-minuman khamr, minuman-minuman yang memabukkan, itu namanya kemungkaran. Apalagi akbarul mungkar, mungkar yang paling besar adalah aliran sesat. Ini mungkar paling besar ya. Gak ada mungkar lebih besar daripada orang-orang yang menyebarkan aliran sesat. Bagaimana hadis Nabi tadi? Siapapun di antara Anda yang melihat ada kemungkaran, hendaknya kemungkaran tersebut dibasmi biyadi. Biyadi ini bukan dengan tangannya didogo gitu kan? Enggak. Artinya biyadi apa? Dengan kekuasaannya. Seperti contohnya ya, kasih contoh. Yang berkuasa di Kabupaten Pasuruan ini siapa? Bupati ya. Nah, yang berhak menindak kemungkaran, yang berhak menindak aliran sesat tersebut adalah Bapak Bupati. Ditangkap, diusir daripada Bangil atau Pasuruan karena dia berkuasa. Makanya kalau punya kekuasaan jangan dinikmati saja, jangan dibuat senang-senang aja, gunakan untuk agama supaya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau enggak ada gunanya jabatan, enggak ada gunanya kekuasaan kalau tidak kita gunakan untuk jalan kebaikan. Ya Allah, dengan satu gerakan saja ya, kita basmi kemungkaran, kita tutup aliran sesat. Ya Allah, untung itu orang. Hebat orang tersebut, dapat derajat tinggi di sisi Allah. Dapat derajat tinggi. Kumpul sama nabi-nabi. Kumpul dengan para siddiqin, at-tajir saduq, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Para penguasa yang membela agama akan dibangkitkan oleh Allah dengan para nabi. Ya Allah, hebat derajatnya ini. Makanya yang punya kekuasaan, kita minta tolong dan kita berharap sangat berharap sekali, tolong. Kalau ada aliran sesat, cepat dibasmi untuk kebaikan negara juga. Bukan agama, negara. Karena aliran sesat itu bukan merusak agama saja, merusak negara. Apalagi aliran Syiah. Kalau seandainya Syiah ini berhasil menguasai Indonesia, berhasil menarik masyarakat untuk masuk Syiah, pertama kali yang digulingkan adalah pemerintahan. Karena menurut agama Syiah tidak boleh ada pejabat yang Sunni, pejabatnya harus Syiah semua. Bupatinya Sunni, gulingkan. Pak camatnya Sunni, bunuh. Itu orang Syiah. Digulingkan kalau yang Sunni. Negara dirugikan. Negara Indonesia terkenal negara yang aman dan tentram, Pak. Bangil di sini ya, sebelum ada Syiah, ya Allah, kayak surga. Kenapa nggak ada permusuhan? Semua kumpul jadi satu. Kalau ada acara kumpul jadi satu, antar habaib saling menghormati, antar kiai saling menghormati. Nggak ada orang yang melempar rumah orang, apalagi rumahnya habaib. Nggak mungkin rumahnya habaib dilempar. Tapi tatkala Syiah masuk di Bangil, apa yang terjadi? Kekacauan, permusuhan, dan lain-lainnya. Itu penyebabnya adalah Syiah masuk di Bangil. Kembali ke masalah tadi. Jadi kita harus membasmi aliran sesat tersebut. Kalau para penguasa dengan kekuasaannya, kalau para ulama fabilisanik dengan lisannya.
pakai mulut kayak kita ya, Ustaz Nurholis, Ustaz Segaf Baharun dan lain-lainnya. Cuma bisa bicara, cuma bisa menyampaikan. Oleh karena itu, saya jelaskan kepada masyarakat awam, tolong dan tolong jangan ikut-ikut berfatwa. Nurut sama para ulama, tanya sama para ulama, jangan menyalahkan ulama. Sekarang kerjaan orang banyak menyalahkan ulama. Apa itu Ustaz Khalid? Ngomong Syiah terus. Apa itu pengajiannya Habib Ahmad? Pengajian trek. Pengajian berusaha. Ngaco itu Habib. Di fatwa ulama ini diatur sama dia. Fatwa sendiri. Bahaya itu ya. Seperti perkataannya orang sesama Islam. Itu sebenarnya kata-kata yang ringan dan mudah diucap ya. Nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya itu adalah kata-kata yang membahayakan, Pak. Karena apa? Kalau kita menganggap orang-orang yang menghina sahabat Nabi, menghina istri Nabi itu boleh, artinya kita masih anggap mereka itu Islam, berarti kita ridho dengan perbuatan mereka. Berarti kita setuju dengan perbuatan mereka. Kalau kita sudah setuju dengan perbuatan mereka, kita digolongkan dengan golongan mereka. Hati-hati, makanya Imam Ghazali berwasiat apa? Fal'ami law yazni aw yasrik khairun lahu min ayyatakallama fi dinillah. Fa'innahu man takallama fi dinillah bighairi itqanin bil ilm waqa'a fil kufur min haitsu la yadri. Katanya begini, kata Imam Ghazali, awas, hati-hati ya masyarakat awam, jangan pura-pura berbicara tentang agama. Jangan sok pintar, kata Imam Ghazali. Jangan pura-pura ngomong masalah agama. Lebih baik dia berzina, lebih baik dia mencuri. Itu lebih baik daripada dia pura-pura bicara tentang agama. Lebih baik berzina udah. Lebih baik mencuri daripada kamu sok pintar, daripada kamu minteri ulama, daripada kamu berfatwa. Fa'innahu man takallama fi dinillah. Karena orang yang pura-pura berbicara tentang agama, sok pintar, bighairi itqanin fil ilm, padahal dia enggak punya ilmu, waqa'a fil kufri min haitsu la yadri. Orang tersebut bisa menjadi kafir tanpa terasa. Kalau terasa kafirnya enak lah ya. Dia memang murtad, terasa memang saya kafir. Tapi ada orang-orang yang nggak ngerasa kalau dia kafir, yaitu orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Sekarang saya mau bahas, ini terakhir, bentar ya, sabar sebentar ya. Ini orang-orang ini repot, kalau nggak dikasih dalil nggak percaya. Jadi saya kasih dalil ini ya. Saya cuma mau menukil perkataan daripada Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Yang besok di Holi ya, besok ya. Besok di Holi. Ya, sebelum di Holi ada baiknya kalau kita membaca sejarah beliau. Bagaimana sih beliau ini? Syekh Abdul Qadir Jailani sosok orang yang sangat mulia sehingga dikatakan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Bagaimana sih beliau ini? Beliau itu disebut sebagai orang jahid wa mujahid, seorang yang suka melawan hawa nafsunya dan suka melawan orang-orang yang menentang agama. Jadi bukan hanya melawan nafsu saja Pak ya, melawan orang-orang yang menentang agama juga. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani bukan pikiran tok, bukan sholawatan tok, tapi beliau juga berjuang, juga berjihad
Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekarang begini aja, kita mengaku cinta apa enggak sih sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Cinta betul? Kalau cinta kita ikuti apa tidak? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau orang yang paling benci terhadap Syiah. Malahan di kitab beliau Al-Ghunyah sekitar 20 lembar khusus membahas dan menjelek-jelekkan Syiah. 20 lembar ya di kitab Al-Ghunyah, dikatakan Syiah itu Syiah Yahudiyah, Syiah itu Yahudi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau berfatwa mereka itu orang Syiah, kata Syekh Abdul Jailani, alaihim laknatullah, semoga Allah melaknat mereka. Yang berkata bukan saya ini ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga mereka dapat laknat daripada Allah dan dapat laknat daripada para malaikatnya Allah, laknat daripada semua makhluk sampai hari kiamat. Jangan dikatakan wah Syekh Abdul Jailani kok ngono, kok keren ngono laknat. Ya ini ulama memang begitu. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi pun pernah melaknat. Bukan itu jelek, bukan itu jahat. Kalau melaknat orang yang terlaknat itu gak apa-apa. Terus kalau kata oh Nabi itu rahim, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Kalau kamu mengatakan Nabi itu rahmatan lil alamin, Nabi gak pernah marah, berarti Nabi itu tidak sempurna. Nabi itu dikatakan sempurna karena beliau juga bisa marah kayak manusia lainnya. Manusia yang hebat, yang perkasa itu kalau bisa marah. Kalau nggak bisa marah itu namanya wedus. Kebu itu nggak marah. Coba tembakan kebu itu. Gak marah. Pernah dengar gak kebu marah? Gak pernah. Kambing pernah marah gak? Gak pernah. Nabi ini manusia yang sempurna, juga bisa marah. Tapi hebatnya Nabi Muhammad apa? Hebatnya Nabi Muhammad kalau pribadinya yang diganggu beliau gak marah. Artinya kalau ada orang mencela Nabi, hei kamu Nabi, kamu itu bukan Nabi, kamu gini, kamu tukang sihir, Nabi memaafkan. Bahkan beliau pernah waktu sholat dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, tapi beliau tidak membalas, memaafkan. Dilempari oleh orang batu sampai wajah beliau berdarah, apakah beliau membalas? Tidak, beliau memaafkan. Kenapa? Karena pribadinya yang diganggu. Wa idza du'iya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Tapi jangan main-main. Kalau sudah masalah agama, kalau agamanya diganggu, kalau Al-Qur'an dihina, kalau agama diremehkan, tidak ada orang yang marah seperti Nabi. Beliau sangat marah. Nah, itu harus dibedakan. Ulama-ulama sekarang begitu. Dakwahnya nggak pernah marah, lemas-lemasan toh. Enggak kiai begitu. Yang penting sampean niku udah jodoh sing kata ya sembayangnya sing kata itu kiainya. Kalau habaibnya cinta Rasulullah ya, salat yang banyak ya, cinta habaib. Kalau habaibnya begitu. Nah, jarang kita temukan kiai yang berwibawa tegas. Apa dia sesat? Syiah sesat? Gak bisa ditawar. Ada kiai kayak gitu, jarang. Paling-paling makin bangil itu ini. Kiai Nurholis makin bangil. Habaibnya juga